Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Junita Desinaga MPD. Saya guru biologi di SMA Negeri 2 Lintong Niuta, guru penggerak angkatan 4, pengajar praktik angkatan 10, dan narasumber berbagi praktik baik BBGTK. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktik baik yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 2 Lintong Niuta dengan judul Biosolutif Science Oriented Local Utilize Initiative. Terima kasih. SMA Negeri 2 Lintong Niuta merupakan sekolah yang berada di Kecamatan Lintong Niuta, Kabupaten Humbanga Sundutan, Sumatera Utara. Biologi sebagai salah satu pelajaran sains berfokus pada pengembangan kompetensi murid, terutama berpikir kritis, yaitu kemampuan menganalisis informasi kompleks dan fenomena alam secara logis, bukan hanya sekedar menerima fakta. Meskipun syarat dengan fenomena menarik seputar kehidupan, seringkali dihadapkan situasi yang secara signifikan menghambat keberhasilan belajar siswa, yaitu rendahnya keterlibatan murid. Murid sering belajar hanya untuk mengejar nilai, bukan karena keinginan mendalam untuk memahami proses kehidupan. Yang berikutnya yaitu kesulitan memahami konsep biologi yang abstrak dan rapor mutu sekolah yang belum memenuhi standar di bagian nalar kritis dan kolaborasi di SMA Negeri 2 Lintong Niuta. Berdasarkan situasi murid di SMA Negeri 2 Lintong Niuta, tantangan utama yang harus diatasi melalui inovasi pembelajaran adalah bagaimana mengubah perilaku belajar murid dari pasif menjadi aktif. Yaitu yang kedua, bagaimana merancang media pembelajaran efektif dan memvisualisasikan konsep biologi yang abstrak dan tidak kasat mata. Yang ketiga yaitu bagaimana menggeser orientasi belajar murid dari sekedar mengejar nilai menjadi keinginan untuk memahami proses kehidupan. Yang keempat yaitu bagaimana menerapkan metode kerja kelompok yang terstruktur dan akuntabel. Yang kelima yaitu bagaimana mengintegrasikan teknologi atau alat bantu belajar secara pedagogis yang sederhana dan mudah diakses. Aksi yang dilakukan adalah yang pertama, teknik think, pair, share atau TPS terstruktur, yaitu mengubah sesi tanya jawab menjadi proses 3 langkah wajib, yaitu think. Murid berpikir dan menuliskan jawaban pertanyaan secara individu. Yang kedua, pair, berdiskusi dengan teman sebangku atau kelompok kecil. Yang ketiga, share, guru menyuruh murid dengan cara presentasi di depan kelas untuk berbagi, memastikan semua murid siap dan menghindari dominasi 10% murid yang sama. Yang kedua yaitu model bioplastik mandiri. Siswa membuat model 3 dimensi struktur sel atau sistem organ atau menggunakan bahan daur ulang, plastisin, busa atau bioplastik sederhana. Tujuannya yaitu untuk mengkonkretkan konsep abstrak, yaitu mengubah konsep biologi yang tidak kasat mata seperti struktur sel menjadi objek nyata yang dapat dilihat atau disentuh. Yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan atau hands-on, yaitu mendorong aktivitas fisik dan kreativitas, mengurangi rutinitas ceramah dan membuat proses belajar menjadi menyenangkan. Yang ketiga, melatih keterampilan yaitu mengembangkan kreativitas dalam pemilihan bahan, kolaborasi dalam pengerjaan model, dan berpikir kritis saat menentukan proporsi dan detail struktur. Karena model tersebut adalah karya mereka, murid merasa memiliki materi tersebut yang secara otomatis meningkatkan daya ingat jangka pendek menjadi panjang. Ini juga menjadi solusi keterbatasan alat. Kegiatan ini meminimalkan ketergantungan pada alat laboratorium mahal dan mempromosikan biologi yang sustainable atau berkelanjutan dan kontekstual. Tiga yaitu melakukan eksperimen di laboratorium. Contohnya, murid-murid melakukan praktikum untuk membuktikan terjadinya osmosis pada kentang yang dimasukkan ke air dan yang dimasukkan ke larutan garam. Massa kentang yang dimasukkan ke air semakin bertambah dan yang dimasukkan ke larutan garam menjadi berkurang. Yang lainnya adalah memanfaatkan mikroskop untuk mengamati bagian-bagian sel dan menggunakan soil tester untuk mengukur pH tanah. Yang keempat yaitu budidaya jamur tiram. Saya merancang program ini dilatar belakangi karena adanya topik pembelajaran biologi di kelas fase E tentang jamur atau fungi. Saya merasakan bahwa murid perlu memahami dan mengenal tentang ciri-ciri jamur ini secara mendalam.
Sehingga saya merancang program budidaya jamur agar murid dapat mengetahui manfaat jamur. Selain itu, untuk meningkatkan nalar kritis dan kolaborasi antar sesama murid dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang dilakukan pada aksi nyata yaitu observasi secara langsung ke Porsea dan melaksanakan tanya jawab dengan petani budidaya jamur untuk mengetahui bagaimana cara perawatan jamur. Selanjutnya, mereka membawa serta backlog untuk dibudidayakan di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Murid diberi kesempatan untuk merawat backlognya masing-masing dan kemudian mereka bisa memanen untuk dapat diolah, dijadikan crispy jamur atau yang lainnya. Dan jamur ini juga sudah banyak dijual ke masyarakat, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah. Pelaksanaan program ini sangat didukung oleh kepala sekolah dari segi dana maupun tenaga. Kendala yang dihadapi adalah ada murid yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak melaksanakan jadwal menyiram backlog sehingga backlog jamur mengering sehingga jamurnya tidak. Maka solusi yang saya lakukan adalah dengan menambah anggota yang menyiram backlog jamur sehingga backlog tidak ada yang kering. Yang kelima yaitu daur ulang sampah. Sampah merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi di sekolah termasuk di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Setiap hari di sekolah saya pasti ada sampah kertas, plastik maupun sampah sisa sayuran. Maka bersama guru-guru kami membuat proyek P5 berbasis STEM untuk mendaur ulang sampah kertas menjadi briket, sampah plastik menjadi paving block, dan sampah organik menjadi pupuk organik. Dapat disimpulkan bahwa guru telah berhasil menunjukkan inovasi, kreativitas, dan komitmen tinggi dalam mewujudkan pendidikan yang ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya menghasilkan produk yang berguna, tetapi juga membentuk budaya baru di lingkungan sekolah. Budaya peduli lingkungan dan tanggung jawab sosial. Guru tidak hanya menjadi pengajar di kelas, tetapi juga jadi teladan dalam tindakan nyata menjaga bumi. Melalui kegiatan ini, murid setiap sampah menyadari bahwa setiap sampah memiliki potensi nilai guna apabila dikelola dengan baik. Yang keenam adalah melaksanakan observasi ke Taman Hewan Pematang Siantar. Program ini sangat disukai oleh murid-murid karena observasi di kebun binatang melatih kemampuan untuk mencatat data, mengidentifikasi ciri-ciri satwa dan menganalisis perilaku secara sistematis dan sebagai sumber data primer yang valid untuk penelitian terkait ekologi, konservasi, perilaku satwa, juga bisa sekalian rekreasi untuk menghilangkan kebosanan mereka karena tinggal di asrama. Yang ketujuh yaitu mengajak murid mengikuti lomba penelitian siswa Indonesia dan ajang yang lainnya. Yaitu yang pertama penelitian dan pengolahan tumbuhan lada hitam atau Piper nigrum untuk pengobatan penyakit ambeien atau wasir menjadi obat tradisional dan penelitian ini diperlombakan di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Yang kedua yaitu penelitian kandungan daun merdeka untuk menyembuhkan luka. Bahan praktikum yang digunakan adalah mencit dan kemudian mencit tersebut dilukai dan diberikan daun merdeka ternyata menunjukkan penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan tidak diberikan daun merdeka. Yang ketiga yaitu penelitian tentang manfaat cangkang telur untuk mengurangi sampah baterai sehingga baterai yang sudah habis pakai bisa digunakan kembali. Dan penelitian ini murid-murid saya memperoleh juara 3 di ajang lomba Expo Sains. Beberapa prestasi guru yang sudah diraih yaitu juara 2 guru dedikatif tahun 2025, narasumber tenaga laboran Provinsi Sumatera Utara, juara 1 tenaga laboran Sekolah Provinsi Sumatera Utara 2024, narasumber berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi, juara 2 tenaga laboran inspiratif Provinsi Sumatera Utara 2023, guru penggerak angkatan keempat dan narasumber pemanfaatan akun belajar ID. Dan begitu juga dengan prestasi murid yaitu juara 2 CYS atau Center Young Science, juara 3 Science Expo Del, dan juara Olimpiade Biologi yang diselenggarakan oleh POSI. Demikianlah praktik baik yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta, kiranya dapat menginspirasi dan memajukan pendidikan di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta secara khusus dan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara secara umum. Terima kasih.